Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan FGD kali ini, di mana kita akan membahas tentang menumbuhkan jiwa-jiwa toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nah, pada FGD kali ini akan dibawakan oleh saya selaku moderator dan keempat anggota lainnya, selaku speaker atau informal, yang berasal dari kelompok 3 kelas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Oman Marakali Siregar, SOS MSI. Sebelum memasuki sesi fokus group discussion, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator bernama Inaya Sofiana Hasibuan dari Prodi Ilmu Keperawatan. Saya Stephen J. Rusli dari Prodi Ilmu Komputer selaku Informan 1. Saya Lerja Frindayani Sihotang dari Fakultas Ekonomi Bisnis selaku Informan 2. Saya Clara Tambunan dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan selaku Informan 3. Nama saya Prasnani Kokusan Saragi dari Prodi Sastra Inggris selaku Informan 4. Baik, sebelum kita memasuki kegiatan diskusi pada siang hari ini, saya akan menjelaskan topik yang akan kita diskusikan, yaitu tentang menumbuhkan jiwa-jiwa toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Di mana seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia, baik kekerasan antar agama, perusakan rumah ibadah, dan lain-lain gitu. Nah, toleransi beragama ini harus dicerminkan dengan tindakan-tindakan atau perbuatan yang menunjukkan bahwa masyarakat itu saling menghargai. Perbuatan ini atau tindakan ini dapat berupa dengan menghormati agama dan iman orang lain, menghormati ibadah ataupun kepercayaan orang lain, tidak merusak tempat ibadah, dan tidak menghina ajaran ataupun larangan yang ada di agama orang lain. Di mana hal ini tuh sudah dijelaskan dalam Sila Pancasila, yaitu sila yang pertama, bahwa dikatakan bertakwa pada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, di mana hal itu adalah mutlak dan semua agama itu harus menghargai manusia, dan semua umat beragama itu wajib saling menghargai. Dengan itu akan terjadinya kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar hidup bermasyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi, saya akan menampilkan video wawancara yang telah kami lakukan terhadap masyarakat dari berbagai organisasi berikut ini. Bagaimana kehidupan toleransi antar masyarakat? Menurut saya, kehidupan bertoleransi dalam masyarakat yang pertama tidak memaksakan agama yang dianut seseorang, lalu tidak merusak, mungkin tidak merusak tempat-tempat ibadah, tidak mengganggu mereka sedang beribadah gitu. Menurut kakak, bagaimana kita menerapkan dan menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama di masyarakat? Caranya dengan yang pertama berteman dengan teman-teman tanpa membedakan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang yang lain agamanya. Terus yang terakhir, menghargai hari besar umat agama yang lainnya. Baik, terima kasih Kak. Menurut kakak bagaimana kehidupan toleransi antar umat di masyarakat? Kalau di tempat saya, misalnya secara itu toleransi agamanya tuh masih kurang, masih banyak yang selalu membeda-bedakan. Apalagi kalau di Jawa ya, dulu kalau aku di Jawa itu masih sangat-sangat toleransi agamanya tuh kurang banget gitu. Selanjutnya, menurut kakak bagaimana kita menerapkan dan menanamkan nilai-nilai toleransi di masyarakat? Kita harus bersatu sih, tanpa membeda-bedakan. Kita pokoknya nggak beda-bedain, terus pokoknya janganlah kita bilang ini agamanya ini agamanya ini, tapi kita tuh harus bersatu seperti
apa iya semboyan kita berbeda-beda tapi tetap satu gitu ya, supaya Indonesia tuh semakin damai. Yang aku lihat selama ini sih Indonesia nggak damainya itu emang karena toleransinya kurang, bukan hanya toleransi agamanya, suku, ras juga masih banyak sekali yang tidak toleransi. Terima kasih ya Kak ya. Makasih Kak. Baik, berdasarkan video hasil wawancara yang telah dilakukan, saya akan meminta pendapat dari keempat informan atau speaker. Yang pertama dari speaker pertama, saya ingin bertanya terkait pendapat speaker pertama tentang bagaimana menurut informan atau speaker pertama tentang kehidupan toleransi antar masyarakat yang terjadi sekarang khususnya di Indonesia. Baik, terima kasih moderator. Menurut pendapat saya, toleransi di Indonesia masih rendah, terutama terhadap teman-teman kita yang di bagian timur. Masih banyak orang yang saling membeda-bedakan karena perbedaan agama, suku, ras, maupun warna kulit. Nah, dari pandangan saya, sikap toleransi sudah harus dibentuk sejak dini dan ditanamkan dalam diri masing-masing. Bila seluruh rakyat Indonesia memiliki sikap toleransi antar sesama, maka masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, tidak ada lagi kata perpecahan dan ketidakrukunan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada informan 2 terkait pendapat informan 2 tentang apa saja faktor yang dapat menghambat tumbuhnya jiwa-jiwa toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Baik, terima kasih moderator. Ada banyak hal-hal yang menghambat kerukunan dan toleransi umat beragama di Indonesia. Menurut saya itu seperti fanatisme, sikap kurang bersahabat, cara-cara agresif yang ditujukan kepada orang-orang telah beragama, serta pendirian tempat ibadah yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga ada pengaburan nilai-nilai ajaran agama terhadap suatu agama dengan agama yang lain. Selain itu ada juga sekte atau paham keagamaan yang kurang memahami ajaran agamanya. Juga terdapat faktor dari dalam diri seseorang seperti sikap tidak saling menghormati dan menghargai antar penduduk beragama, tidak menciptakan persatuan dan kesatuan umat beragama, meremehkan agama lain, dan tidak menghargai juga. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk informan 2 atas pendapat yang diberikan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada informan 3 terkait pendapat informan 3 tentang apakah ada kemungkinan untuk menumbuhkan jiwa-jiwa toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia pada saat sekarang ini, dan apa saja yang harus dilakukan untuk menumbuhkan jiwa-jiwa toleransi tersebut. Oke, baik, kemungkinan itu pasti ada. Namun langkah pertama yang sebelumnya kita lakukan untuk mewujudkan ataupun menumbuhkan sikap toleransi itu, kita harus paham apa arti dari toleransi dan juga kita harus tahu apa arti dari sikap toleransi itu sendiri. Sikap toleransi yaitu sikap yang mampu menerima serta menghargai segala perbedaan yang ada. Dan adapun beberapa cara yang dapat menumbuhkan jiwa-jiwa toleransi tersebut. Yang pertama, kita harus menjalin hubungan yang erat antara umat beragama, yaitu dengan saling berkomunikasi antar umat beragama satu dengan umat beragama yang lainnya. Kita juga dapat berdiskusi antara umat beragama yang satu dengan umat agama yang lain, agar kita tahu seperti apa ajaran-ajaran agama lainnya. Yang kedua yaitu menghargai umat agama yang berbeda dengan kita pada saat mereka beribadah. Terus yang ketiga, mengunjungi tempat-tempat nasional ataupun tempat-tempat beribadah, karena hal ini kita lakukan agar masyarakat lebih mengenal berbagai sejarah agama yang berbeda. Yang keempat, bertukar hal positif dalam sebuah pertemuan antara agama yang berbeda dengan membicarakan hal-hal yang bersifat positif. Dan yang terakhir yaitu saling berkunjung di masyarakat. Tujuannya bukan mencari kelemahan agama lain, akan tetapi untuk mempelajari hal-hal positif dari agama tersebut, dan kita juga agar kita saling menghormati dan menghargai agama tersebut. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada informan ketiga. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan pada informan keempat. Bagaimana pandangan informan keempat terkait di masa depan? Apakah toleransi antar umat beragama itu dapat diterapkan atau telah diterapkan di Indonesia? Terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini menurut pendapat saya, pandangan saya tidak dapat memastikan apakah toleransi antar sesama telah diterapkan atau tidak. Tetapi kita dapat simpulkan perbedaan itu adalah sesuatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial. Rasa memahami seorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan saling menghargai. Langkah-langkah memang ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa toleransi seperti berteman dengan semua orang dengan tidak membedakan latar belakang, suku, ras, agama, dan lain-lain. Perbedaan memang tidak dapat dihindari, terlebih lagi kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku, ras, dan agama. Membangun dan meningkatkan rasa toleransi sudah menjadi hal yang harus dibiasakan sejak dini, supaya kita sebagai generasi penerus bangsa dapat memberikan kontribusi positif buat bangsa Indonesia untuk masa depan dan ke generasi-generasi penerus bangsa selanjutnya. Berikut pendapat saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada informan keempat. Nah, terkait pendapat dari keempat informan tadi, saya menyimpulkan bahwa kunci untuk dapat melakukan toleransi antar umat beragama di Indonesia yaitu saling menghargai. Artinya, dikarenakan Indonesia ini adalah negara yang beragam, baik budayanya, rasnya, agamanya, kuncinya itu untuk saling menghargai antar sesama, antar perbedaan yang terjadi di negara kita. Itu kita dapat melakukan dengan menghargai ajaran agamanya, menghargai cara ibadahnya, menghargai ajaran ataupun larangan yang ada di agama tersebut. Menurut saya kuncinya yaitu saya tekankan adalah untuk kita dapat mewujudkan toleransi antar umat beragama di Indonesia yaitu saling menghargai. Dan apabila kita telah dapat melakukan hal tersebut, mungkin akan kita bisa melakukan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Baik, dengan kesimpulan saya itu, saya selaku moderator akan menutup kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada keempat informan yang telah bersedia memberikan pendapatnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.